Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukaromah dari C dengan NIM 251020009. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang merupakan tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia menjadi insan kamil, yakni individu yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan emosional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan kurikulum sebagai pedomannya. Ibarat seperti visi dan misi, tujuan pendidikan Islam adalah visinya, sedangkan kurikulum merupakan misinya. Keduanya sudah selaras, karena tujuan pendidikan Islam dan kurikulum dibuat atau dibentuk berdasarkan dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Meskipun implementasinya masih kurang optimal di beberapa sekolah, karena sistem pendidikan lebih mementingkan nilai akademik dibandingkan pendidikan karakter. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan metode ceramah jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Kelebihannya yaitu yang pertama, memungkinkan guru menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematis dalam jumlah yang cukup banyak namun dengan waktu yang singkat. Metode ini juga memudahkan siswa untuk memahami materi karena mendengarkan langsung penjelasan dari gurunya. Adapun kekurangannya yaitu membentuk siswa yang pasif dan resiko kebosanan yang tinggi. Siswa cenderung hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya. Inilah yang menghambat pengembangan nalar berpikir kritis peserta didik, serta memicu tingkat kebosanan yang tinggi. Kelemahan yang lainnya yaitu mengabaikan perbedaan kemampuan individu siswa. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar dan tipe kecerdasan yang berbeda. Metode ceramah memaksa semua siswa belajar dengan kecepatan yang sama, sehingga siswa yang lambat menangkap materi akan tertinggal. Yang ketiga, yaitu bagaimana saya menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif. Jika saya menjadi seorang pendidik, saya akan membagi penilaian ke dalam 3 aspek utama dalam pendidikan Islam, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Untuk pengetahuan, saya akan tetap menggunakan ujian tulis, namun dengan tingkat soal yang lebih tinggi. Saya tidak akan memberikan soal yang hanya menyebutkan atau menjelaskan definisi dari suatu hal, namun saya akan memberikan soal berupa studi kasus agar peserta didik dapat mengasah kemampuan berpikir mereka. Kemudian untuk sikap, saya akan memberikan jurnal harian kepada peserta didik untuk diisi atau mengamati langsung sikap mereka ketika di dalam kelas, di luar kelas, maupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu perilaku atau amal. Saya akan memberikan ujian praktik seperti praktik sholat atau memandikan jenazah, serta memberikan mutabaah untuk kegiatan ibadah saat mereka di rumah. Yang keempat, keterkaitan antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat bersifat sinergis dan saling mengikat satu sama lain, yang sering disebut sebagai pusat pendidikan Islam. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan madrasah al-ula. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk mengenal Islam. Disinilah benih akidah, keimanan, dan adab dasar ditanamkan melalui keteladanan orang tua. Adapun lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan, sekolah berfungsi melanjutkan, memperluas apa yang telah dipelajari seorang anak di rumahnya. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat nyata bagi anak untuk menguji dan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari di rumah dan di sekolah. Masyarakat membentuk kesolehan sosial melalui kontrol sosial, budaya gotong royong, remaja masjid,
dan penyediaan lingkungan yang bersih dari maksiat. Yang kelima, mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta saat ini? Al-Ghazali menjadikan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama karena ilmu tanpa akhlak dan amal adalah sia-sia. Ilmu tidak akan memberikan manfaat yang sesungguhnya jika tidak diamalkan, serta jiwa yang bersih merupakan syarat mutlak untuk bisa menyerap ilmu sejati. Gagasan ini sangat relevan sebagai solusi atas sistem pendidikan modern yang seringkali terlalu fokus pada nilai akademik dan keuntungan material. Konsep ini mengingatkan bahwa pendidikan harus humanistik, membentuk hubungan yang hangat antara guru dan murid, serta berfokus pada pembentukan karakter agar peserta didik tidak hanya menjadi manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan jiwa yang bersih di era modern. Yang keenam, mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran dilakukan secara bertahap? Apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran? Ibnu Khaldun menekankan prinsip bertahap karena manusia lahir dalam keadaan belum memiliki pengetahuan, sehingga potensi akal harus dikembangkan secara perlahan. Proses belajar yang baik harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pemahaman murid yang dimulai dari penjelasan umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke pembahasan yang lebih rinci. Dampak jika prinsip ini tidak diterapkan, yang terjadi adalah siswa akan merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran. Yang kedua, siswa akan cepat bosan dan kehilangan semangat belajar. Dan yang terakhir, proses belajar menjadi tidak efektif karena materi dipaksakan melampaui kapasitas pemahaman murid pada saat itu. Yang terakhir adalah bagaimana saya akan menerapkan gagasan Islamisasi menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Athos. Menurut Al-Faruqi, semua ilmu berasal dari Allah, sehingga tidak boleh ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena itu, sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap mata pelajaran dan menjadikan tauhid sebagai dasar pembelajaran. Sedangkan menurut Al-Athos, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang beradab. Oleh karena itu, sekolah perlu menanamkan akhlak, disiplin, tanggung jawab, penghormatan kepada guru, serta membiasakan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sekolah Islam dapat menerapkan konsep Islamisasi Ismail Raji Al-Faruqi melalui penyatuan seluruh disiplin ilmu dalam kerangka tauhid, serta menerapkan konsep adab Syekh Muhammad Naqib Al-Athos melalui pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga beradab, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran bahwa seluruh ilmu merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Jika ada kekeliruan atas jawaban yang telah saya berikan, mohon bimbingannya agar bisa saya perbaiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're